Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Pras. Seperti judulnya, hari ini aku bakalan nge-review salah satu cushion merek lokal. Ini indie brand, yaitu dari Roll Over Reaction. Finally, aku bisa juga nge-review cushion ini karena dari kemarin tuh banyak banget yang request buat aku cobain. Karena ternyata banyak ya di antara Jamet Squad yang maju mundur buat beli apa enggak karena takutnya abu-abu. Nah, sebelum lanjut nge-review cushionnya Roll Over Reaction ini, boleh dong aku minta like-nya dulu dan subscribe-nya? Udah? Oke, without further ado, let's get to it. Bakalan bahas dari harga, terus ke kemasan, sama ke klaim produknya. Kebetulan aku nggak punya shade lain selain nomor 103 Milk Tea. Jadi shade-nya Roll Over Reaction Cushion Compact ini saat ini baru ada 3 shades, nomor 101, 102, dan 103. Pembagiannya itu berdasarkan undertone. Jadi 101 itu untuk yang cool undertone, terus 102 itu untuk yang neutral atau netral, 103 udah pasti untuk yang warm. Jadi ya otomatis aku pakainya yang 103. Kemarin tuh pas aku datang ke launching produknya, dikasih tahu bahwa buat kalian yang mau beli online, kalau misalnya bingung mau pakai shade yang mana karena belum tahu undertone-nya apa, itu bisa mampir ke websitenya Roll Over Reaction. Untuk harganya sendiri ini sekitar 195.000 kemarin aku cek di counternya langsung. Dan enaknya kalau misalnya datang ke counternya langsung di Plaza Indonesia itu bisa langsung icipin setiap shades-nya. Jadi udah pasti kita nggak bakalan salah pilih shades. Cuma menurutku ini pembagian shades-nya kayak udah jelas banget. Ya udahlah, kalian tuh warna kulit yang neutral bisa pakai 102 ataupun 103, menurutku sih masih lumayan aman. Yang paling nggak aman nih menurutku untuk yang undertone warm, yang warna kulitnya sedikit agak masuk ke wilayah tan gitu loh. Kayak aku itu agak lumayan kurang aman. Tapi katanya sih kedepannya bakalan bermunculan lagi shades barunya ya. Kita doakan saja semoga secepatnya ya. Terus kalau untuk kemasannya sendiri, ini warna-warna yang manis banget menurutku. Kalau untuk 103 Milk Tea ya warna-warna milk tea gitu. Ini untuk boxnya dan ini untuk cushion compactnya. Untuk kemasannya. Kalau dari boxnya sendiri ini udah jelas banget di belakangnya nih udah ada detail produk, terus nama shades-nya ada di sini, terus di bawahnya juga ada nomor BPOM sama expired date-nya. Ini expired date-nya ini masih 1 tahun lagi. Kalau untuk di kemasannya sendiri ini udah dijelasin cara pakai, terus ada ingredients-nya. Di depannya udah ada kandungan SPF 27. Kemarin juga sempat dijelasin kenapa SPF-nya cuma 27. Katanya kalau misalnya SPF-nya di atas 30 itu kayak ada flashback-nya gitu loh pas kita lagi foto. Yang dimana kalau misalnya SPF cushion itu di atas 30, dia bakal lebih memicu grace atau ashy pada muka gitu. Terus kalau untuk cushion compactnya, untuk kemasannya sendiri aku suka banget sama keseluruhan warna, terus bahan kemasannya. Ini tuh kayak plastik gitu, yang dimana kalau misalnya jatuh ini tuh bakal aman. Terus warnanya kayak warna-warna, ini tuh kayaknya warna pink deh. Ini nama logo produknya, terus di belakangnya tuh ada nama shades-nya lagi. Terus kalau misalnya di dalamnya ini udah ada kacanya pasti, terus ada puff bawaannya juga, hitam semua. Seperti yang aku bilang di video-video review cushion sebelum-sebelumnya, aku tuh bilang bahwa aku tuh suka banget sama cushion yang kemasannya hitam. Kenapa? Karena gak bakalan kedetect kalau misalnya kita tuh orangnya kotor. Kemasan kayak gini, plastik kayak gini, kalau misalnya kita habis megang cushion tuh ada kemungkinan kita kan nyeplak-nyeplakin tangan ke sini kan. Nah, hasil ceplakannya itu yang kotornya tuh nggak bakalan kelihatan. Ini tuh bersihinnya gampang kalau bahannya plastik kayak gini. Ini lumayan padat ya di dalamnya dan tuh langsung kelihatan. Swatch di tangan ya. Nih, kalau untuk di mana namanya di telapak tangan aku sih ya, warna cushionnya ini warna shade 103 ini
pas banget dan aku suka formulanya. Dan by the way, untuk kandungan cushion ini katanya udah mengandung hyaluronic acid, dimana ini bakalan bikin kayak agak plumpy gitu di kulit. Bener apa enggak sih? Sekarang aku bakalan langsung ngasih lihat kalian pengaplikasiannya di kulit mukaku langsung. Kira-kira ini shade ini pas apa enggak di aku dan bakalan ashy dan grace apa enggak. Tadi video pengaplikasiannya, jujur ini memang masih gimana ya, abu-abu di mukaku, sedikit abu-abu. Sebenarnya kalau dilihat secara langsung ini masih aman, tapi kalau misalnya di kamera ini kelihatan banget grace, terutama di area kulitku yang lumayan kering nih di sini. Cuma seperti yang kalian lihat, ternyata walaupun ini dibilangnya tinted moisturizer ya, bukan foundation, tapi ternyata coveragenya lumayan. Aku kaget banget karena ternyata mata panda aku bisa tersamarkan walaupun hasilnya jadi agak abu-abu ya. Terus warna kulitku jadi kelihatan lebih rata gitu loh. Ini sesuai sih sama klaim yang aku dengar di acara launchingnya kemarin, bahwa katanya cushion ini tuh bisa menyamaratakan warna kulit, jadi uneven skin tone itu bisa lebih tersamarkan dengan produk ini. Terus ini finishingnya tuh lebih ke satin finish, dimana nggak terlalu dewy tapi juga nggak matte, jadi in between gitu loh. Karena kita kan di iklim tropis, kelihatan apa ya, kelihatan basah tapi nggak basah gitu. Cuma sayangnya dia transfer. Jadi kayaknya tetap harus di tap-tap pakai bedak gitu loh. Kemarin tuh dibilang bahwa lama-kelamaan bakalan nyatu ke kulit. Dan by the way, ini aku udah pakai foundationnya sekitar hampir 2 jam. Tapi ini belum juga nyatu ke kulit, masih tetap abu-abu. Dan kemarin tuh katanya ini bahkan gak oksidasi, malah tone up gitu, bukan tone down. Makin abu-abu dong di aku. Ini love-hate relationship banget sih. Dan ternyata buat pakai produk ini tuh lumayan hemat ya. Jadi tadi kan aku pakai tuh bener-bener dikit doang, nggak aku press dalam-dalam gitu loh, cuma di luarnya doang, tak gitu doang. Itu udah bisa ngecover hampir setengah, nggak setengah sih, 7/8 bagian muka aku. Paling tadi kening doang gitu loh yang perlu ngetap produk lagi sama di area apa, leher gitu. Sekali tap aja tuh bisa langsung ngecover semuanya. Terus aku saranin kalau misalnya mau aplikasiin roll over reaction ini nggak perlu pakai tools lain, bener-bener pakai puffnya aja, karena puff cushionnya roll over reaction ini beneran bagus banget menurutku ya. Dari sekian banyak cushion dari lokal brand, ini tuh yang punya puff terbaik menurutku. Karena puffnya itu bener-bener works to blend out their own products gitu loh. Karena kebanyakan cushion lokal yang lainnya kan bener-bener butuh tools lain buat nge-build formula cushionnya biar jadi lebih coverage, terus biar lebih easy to blend, biar gampang di blendnya. Ini tuh enggak, dia pakai puffnya aja udah mantep. Bahkan aku ngerasa kayaknya foundation lain kalau aku pakein puff bawaannya si rollover ini bakalan bagus deh. Cuma kekurangannya kalau cushion ini, puffnya itu harus sering-sering dicuci. Kalau aku sih biasanya nyuci puff ini pasti berbarengan sama kuas-kuasku yang lain setiap 3 hari sekali. Kenapa harus dicuci? Karena puff yang kayak gini nih, ini tuh dia gampang nyerap bakteri. Jadi kalau misalnya nggak dicuci, ini aduh bisa bikin kulit kalian jerawatan. Minusnya biasanya di situ sih kalau untuk cushion. Sekarang aku bakalan coba pakai cushion ini untuk beberapa jam ke depan buat ngetes ketahanannya, kira-kira dia beneran tone up atau tone down. Jadi oksidasinya gimana aku pengen lihat, sama dia bisa nahan minyak apa enggak. Tadi aku udah pakein bedak sih di area T-zone yang agak banyak, terus area sini aku tap-tap doang. Oke, nanti aku bakal balik lagi kalian setelah beberapa jam ke depan. I am back. Aku sudah kembali. Ini masih lumayan rapi karena aku dari tadi bikin konten aja untuk YouTube
aku, nggak kemana-mana. Terus habis ini juga bakalan hapus make up, nggak kemana-mana. By the way, ini aku udah pakai foundationnya sekitar, bukan foundation, aku udah pakai si cushionnya ini sekitar 4 jam. Dan sekarang aku bakalan ngetes ketahanannya. Kira-kira dia minyakan apa enggak. Ini hasilnya. Ya namanya juga cushion compact yang finishnya satin ya. Jadi ini tetap harus dikunci pakai bedak sih menurutku. Kalau nggak pakai bedak tuh dia malah bikin produksi minyak lebih banyak ketimbang biasanya. Padahal ini kulitku cenderung kering, tapi kayaknya ini kurang cocok ya untuk kulit berminyak tuh. Dan kalau misalnya kulit kalian kering, aku ngerasanya ini tuh makin lama makin bikin pori-pori makin kelihatan. Di area sini nih nongol pori-poriku, sini juga. Padahal pas pertama pakai itu kayak bagus banget, kayak kulit asli gitu loh, tapi yang teksturnya lebih sehat, lebih glowing gitu. Tapi lama-kelamaan ternyata dia ngeresep ke muka terus bikin pori-pori jadi kelihatan. Walaupun diklaimnya ini teksturnya sheer terus kayak gel katanya teksturnya, tapi menurutku ini coveragenya tuh medium to full. Dipakai satu layer aja itu udah nge-cover mata panda, terus dark spot aku, uneven skin tone itu udah tersamarkan banget pastinya. Terus layer kedua itu bener-bener nutup si under eye aku yang hitam, jadi kayak kesannya tuh bener-bener mulus gitu loh. Tapi lama-kelamaan ternyata dia nge-crack di lipatan garis mata. Itu udah jadi problem aku sih kalau untuk lipatan garis mata, tapi nggak separah foundation biasanya gitu. Smiling line masih aman. Terus pertama tadi kan emang dia tuh kelihatan kayak ketutup semua gitu kan dark spotnya, tapi ternyata lama-lama nongol gitu dark spotnya. Kayaknya tetap harus di color correcting dulu buat nutupin dark spot. Intinya sih kira-kira ini worth it apa enggak buat dibeli. Menurutku kalau kalian kulitnya lebih terang dari aku sedikit aja, ini worth it. Tapi permasalahannya kalau untuk yang tone warna kayak aku ini masih tetap abu-abu sih sayangnya. Tapi formulanya aku suka banget sama formulanya. Untuk cushion compact ini nggak oksidasi sama sekali di kulitku, tapi nggak tone up juga. Intinya dia abu-abunya stabil dari awal sampai habis gitu. Tapi aku suka sama formulanya. Ya udah deh, kita doakan saja semoga Roll of Reaction secepatnya ngeluarin shade baru lagi. Kalau turun 1 shades aja ini kayaknya masih tetap agak keterangan ke aku, karena look at this. Tanganku tuh lumayan terang ya ketimbang mukaku, tapi ini kayak belum masuk gitu loh warnanya. Jadi setidaknya ini harus di bawahnya lagi ada 2 level gitu loh baru masuk ke kulitku. Mudah-mudahan sih Roll of Reactions tuh bakalan ngeluarin shade yang untuk dark skin, yang dimana masuknya ke warm undertone itu beneran gak nanggung gitu loh. Klaimnya untuk dark skin ya beneran untuk dark skin, jangan nanggung, tapi nggak orange juga ya. Gimana menurut kalian? Tertarik pengen nyobain apa enggak? Atau mungkin kalian ada yang udah nyobain? Coba dong share pengalaman kalian juga di kolom komen di bawah, because sharing is caring. Sekian video kali ini, semoga kalian suka dan semoga videonya berguna. Jangan lupa untuk tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi Charmed Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and I'll see you next time. Bye!